Setelah sebelumnya udah muncul Oppo A3 Pro, kali ini giliran yang versi lebih murahnya juga hadir nih guys. Pakai chipset Naga sekelas Snapdragon 6S Gen 1 yang dipadukan dengan fitur military grade yang bukan kaleng-kaleng. Bakal setangguh apa nih varian Oppo A3X kali ini? Apalagi untuk sekelas Oppo, kok udah berani ya main di kelas entry seharga 1,5 jutaan juga. Sebelum bahas lebih lanjut, yuk kita unbox dulu sebentar. Tampilan boxnya simple banget dan masih kayak seri baru HP Oppo saat ini. Cuma ada gambar kotak serta nama seri yang gede di bawahnya, tanpa ada gambar desain penampakan HP-nya. Dan di samping box ada 4 selling point utamanya, yang akan langsung kita bahas saja biar gak kelamaan. Varian memorinya 4/128GB, dan unit yang kita unbox kali ini berwarna merah nebula. Begitu dibuka langsung ada unit HP yang masih terbungkus. Di baliknya ada buku manual, kartu garansi, pin SIM tray, dan softcase yang berwarna hitam. Lalu adapter charger bawaan berdaya maksimal 45 watt, dan terakhir kabel data USB-C-nya. Itu dia isinya, kita beresin dan lanjut ke handphonenya. Ini dia tampilan desain bodi belakangnya. Warna merah nebulanya ini akan lebih terlihat jika terkena pantulan cahaya, yang memang terlihat seperti warna merah marun. Terus dengan desain housing kotaknya ini bikin terlihat premium, namun tetap terlihat stylish dan mewah. Untuk build quality-nya masih terasa cukup solid nih, walaupun saat diketuk masih terasa ada ruang di bodi belakangnya. Terus pakai finishing doff sehingga bodi belakangnya ini gak mudah ninggalin bekas stick jari. Di samping kanan ada tombol volume dan power yang sekaligus untuk set fingerprint. Di kiri ada lubang kecil untuk buka slot dual SIM dan micro SD. Di atasnya polos saja nih, dan di bawah ada lubang cek audio, mic, charger, dan speaker. Kita nyalakan mesin dulu sebentar. Ini dia tampilan awal dari Oppo A3X, pakai interface ColorOS 14 berbasis OS Android 14 terbaru. Dari about phone juga langsung terlihat nih, kalau HP ini tenagai chipset dari Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1. Punya memori RAM 4GB yang masih bisa diekspansi mencapai 8GB. Dan ternyata kapasitas baterainya sebesar 5100 mAh, serta mendukung SuperVOOC 45W. Untuk refresh rate-nya pun kali ini ada fitur auto refresh rate yang bisa mendukung hingga 90Hz. Handheldnya sendiri HP ini terasa cukup kompak dan ringan, jadi pegangannya tuh terasa cukup nyaman ketika digenggam. Untuk desain layarnya sendiri sudah pakai layar spansul, namun untuk bezelnya masih terasa cukup tebal di bagian atas dan bawahnya. Pakai layar 6,67 inch IPS LCD dengan kecerahan layar mencapai 1000 nits yang terasa lumayan terang. Jadi buat nonton video YouTube gini jelas sudah enak. Sayangnya sih di bagian audio masih bertipe mono, tapi kualitas suaranya mantep nih karena ada fitur ultra volume mode hingga 300%. Kurang lebih kayak gini nih suaranya. Nah, kalau kalian memang cari HP yang kuat dan cocok buat kondisi outdoor, maka Oppo A3X ini bisa banget jadi pilihan yang pas. Standar militer grade-nya memang membuat HP ini jadi tahan dan aman dari benturan. Jadi kalau jatuh dari ketinggian pun HP ini masih bisa tahan. Cuma memang lebih buat proteksi kondisional aja ya guys. Jangan terus disengaja buat dibanting atau dijatuhkan tanpa menggunakan soft case-nya. Terus untuk ketahanan dan efisiensi daya baterainya pun juga oke nih guys. Saya tes buat nonton YouTube selama 1 jam, baterainya hanya berkurang sebanyak 4%. Hal itu dikarenakan karena HP ini masih pakai resolusi SD+, serta ditopang dengan kapasitas baterai sebesar 5100 mAh. Udah gitu buat ngetesnya juga cepet nih, karena didukung mesin cepat SuperVOOC 45W. Terus dengan adanya fitur rating IP54 membuat HP ini jadi aman buat dipakai saat musim hujan. Bahkan saat layarnya masih basah pun, respon layarnya masih tergolong bagus dan masih bisa digunakan dengan aman. Pada bagian kamera, HP ini menggunakan setup dual kamera dengan kamera utama sebesar 8MP ber-AI. Untuk lensa pendukungnya lebih untuk urusan portrait kameranya ya. Dan di depan terdapat kamera selfie 8MP yang bisa merekam video Full HD 30fps, sama kayak kamera utamanya. Overall untuk kualitas foto masih terasa banget ciri khas Oppo-nya. Dan untuk kelas harganya masih tergolong oke dan tidak mengecewakan.
Di bagian performanya pun HP ini tetap tergolong oke dengan chipset dari Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1. Terlihat dari Antutu versi 10 dengan 3D LED masih bisa mencapai skor 220 ribuan. Tapi untuk storage testnya hanya bisa mencapai 8 ribuan karena masih bertipe eMMC. Geekbench 6 testnya pun juga punya skor single dan multicore yang tergolong rendah. Namun 3D Mark di mode stress test stability-nya masih tergolong bagus nih karena bisa mencapai 98%. Jadi dengan skor benchmark segitu, memang untuk sekarang udah terasa kurang jika untuk kinerja yang berat atau buat mainin game SD. Tapi kalau cuma buat kinerja harian yang standar tentunya udah cukup mumpuni. Buat main game PUBG Mobile, cuma bisa dapat settingan terbaik di Smooth High. Dan untuk gameplaynya pun terasa lumayan berat dan terasa untuk frame dropnya. Sensor gyronya juga terasa delay karena memang masih gyro software. Dan setelah dicoba selama 1 match permainan, suhu panas HP cuma terasa sedikit hangat aja. Saya tes selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 6% dan suhu panas maksimalnya di 41 derajat Celcius. Buat casual game atau buat main game MOBA kayak Mobile Legends ini juga udah lumayan nyaman, asalkan nggak dipaksa pakai settingan rata kanan. Gameplaynya tetap terasa aman dan minim terasa frame drop, walau saat full efek animasi ditampilkan. Jelas terasa lebih smooth dibandingkan game PUBG yang cuma bisa mentok di 30 fps, karena game ini bisa mencapai 60 fps. Di tes selama 30 menit pun baterainya hanya berkurang sebanyak 6% dan suhu panas maksimalnya di 42 derajat Celcius. Kesimpulannya, buat yang nyari HP kuat dan tahan dari berbagai benturan yang ekstrim, maka Oppo A3X ini sangat cocok untuk dipilih. Walaupun tampilannya masih kayak HP Oppo pada umumnya, namun durability-nya jelas di atas rata-rata. Bonusnya selain dapat tampilan yang mewah dan cakep, fiturnya juga lumayan lengkap dengan hasil kamera yang juga tidak mengecewakan. Paling minusnya cuma di fitur NFC yang belum tersedia. Namun selebihnya untuk HP dengan harga 1,5 jutaan masih bisa dan layak untuk dipertimbangkan. Buat yang tertarik untuk beli seri ini, linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih nonton video sampai habis, semoga bermanfaat. Irul pamit dan sampai lagi di video berikutnya.